Selamat datang di Novan Art Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salam sukses buat petani pinang Indonesia. Salam bahagia buat semuanya. Video kali ini Novan Art Channel akan menampilkan kegiatan panen pinang lokal inhil milik Pak Mursid Al-Kahfi SPD yang beralamat di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau. Tanaman pinang yang dipanen oleh Pak Mursid ini adalah tanaman pinang yang sudah berusia 13 tahun. Cara panen buah pinang adalah dengan cara mengait tandan buah pinang yang sudah masak menggunakan sabit yang tajam yang bergagang bambu. Pak Mursid Al-Kahfi memanen buah-buah pinang yang sudah masak fisiologis saja. Hal ini dilakukan agar biji pinang kering yang dihasilkan nanti bisa berkualitas tinggi. Kualitas biji pinang kering ditentukan oleh buah-buah pinang masak yang dipanen. Jika kita banyak memanen buah-buah pinang yang masih muda atau yang masih berwarna hijau, maka pada saat mengolah menjadi biji pinang kering nantinya akan banyak yang terkena sortir BS biji pinang keringnya. Ada hal yang menarik untuk kita contoh dari alat bantu panen yang digunakan oleh Pak Mursid. Selain menggunakan sabit bergagang, Pak Mursid juga menyiapkan jaring ikan berbentuk persegi yang di sekelilingnya telah dipasang besi behel. Jaring ikan ini diletakkan di bawah pohon, tepat di bawah arah jatuhnya buah pinang yang akan kita panen nantinya. Tujuan dari alat bantu ini atau tujuan dari jaring ini adalah agar buah-buah pinang tidak berserakan kemana-mana. Buah-buah pinang yang jatuh akan masuk ke dalam jaring dan kita tinggal mengumpulkan buah pinang yang ada di dalam jaring. Apabila banyak buah-buah pinang yang belum lepas dari tandannya, maka kita bisa memukul-mukulkan tandan buah pinang yang sudah kita panen ke batang pinang, dan nantinya buah-buah pinang akan lepas dengan sendirinya. Dari cerita Pak Mursid, pinang lokal inhil juga merupakan pinang yang berbuah lebat. Di kebun Pak Mursid ada beberapa puluh pohon yang dalam satu tandannya berisi lebih kurang 400 buah pinang per tandan. Panen pinang lokal inhil juga dilakukan 3 minggu sekali atau 1 bulan 1 kali. Dengan adanya pohon-pohon pinang lokal inhil yang mampu berbuah 400 buah per tandan, ini menandakan bahwa pinang lokal inhil juga layak untuk kita kembangkan. Pinang lokal inhil bisa menjadi tambahan koleksi jenis pinang yang dapat kita tanam selain pinang betara dan pinang wangi. Di dalam video ini, Pak Mursid sedang melakukan panen pinang lokal inhil yang ditanam bertumpang sari dengan kelapa sawit. Menurut Pak Mursid, tanaman pinang kurang cocok atau bisa dikatakan tidak cocok untuk ditumpang sarikan dengan kelapa sawit. Di saat tanaman kelapa sawit masih kecil, tanaman pinang bisa tetap tumbuh normal dan subur dan berbuah lebat. Namun ketika tanaman sawit sudah mulai besar dan sudah mulai berproduksi normal, maka tanaman pinang akan kalah dengan tanaman sawit. Semakin besar tanaman kelapa sawitnya, maka semakin menurun produksi buah pinang yang ditanam di lahan kelapa sawit ini. Buah pinang dari tanaman pinang yang ditanam dengan tumpang sari kelapa sawit ini, buah pinang cenderung lebih kecil karena tanaman sawit membutuhkan banyak air, sehingga tanaman pinang kalah dalam penyerapan air, berpengaruh dengan kecilnya buah-buah pinang.
Dengan pengalaman Pak Mursid melakukan tumpang sari antara kelapa sawit dan pinang, beliau tidak menyarankan untuk melakukan pengembangan kebun kelapa sawit ditumpang sarikan dengan tanaman pinang, karena tanaman pinang akan kalah dengan tanaman sawit. Tanaman pinang yang ditumpang sarikan dengan kelapa sawit tetap bisa berbuah, namun produksi buahnya tidak maksimal. Bahkan bisa dikatakan produksi buahnya akan sedikit. Pak Mursid menyarankan, apabila kita memiliki lahan terbatas dan ingin menanam kelapa sawit dan tanaman pinang, maka jarak tanam kelapa sawit gunakanlah jarak tanam 10 x 10 meter. Di tengah-tengah baris tanaman kelapa sawit dapat kita tanami satu baris tanaman pinang. Dengan jarak tanam kelapa sawit 10 x 10 meter, cahaya matahari masih bisa masuk untuk memberikan penyinaran kepada tanaman pinang. Namun, jika kita memiliki lahan lain, maka Pak Mursid menyarankan lebih baik tanaman pinang tidak ditumpang sarikan dengan kelapa sawit. Lebih baik tanaman pinang ditanam secara sendiri dan kelapa sawit ditanam di lahan sendiri. Tanaman pinang lokal inhale belum dikembangkan secara luas di berbagai provinsi lain. Namun, dengan melihat potensi beberapa puluh pohon milik Pak Mursid, yang mana satu tandan buah pinang lokal inhale ini mampu berproduksi 400 buah pinang per tandannya, maka tanaman pinang lokal inhale ini layak untuk kita kembangkan juga. Produksi buah pinang yang dihasilkan Pak Mursid pada tanaman pinang yang ditumpang sarikan dengan kelapa sawitnya ini saat ini rata-rata 32 karung setiap kali panen atau 1 bulan sekali. 32 karung ini setara dengan 400 kg biji pinang kering per bulannya. Pak Mursid merasakan hasil ini menurun dari hasil sebelumnya. Efek yang sangat terasa oleh Pak Mursid adalah karena tanaman pinang kalah dengan tanaman kelapa sawit yang mulai membesar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang pinang lokal inhale dan wawasan kita tentang tumpang sari tanaman pinang dan kelapa sawit. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya.